Halo semuanya, nama saya Insan Firdaus. Saya psikolog klinis dari Indonesia, tapi sekarang lagi belajar di Amsterdam, bareng-bareng sama Audrey juga. Okay, we're gonna have some fun today, Audrey. Hopefully. Ah, aku Audrey, aku psikolog klinis anak dan keluarga. Saat ini juga di Belanda. Biasanya expertise aku mensupport klien-klien dengan autism, trauma, parenting, sama kecemasan gitu. Nah ini biasanya aku udah sempat share biasanya di konten-kontenku juga. Apa sih yang dimaksud dengan trauma adalah apapun yang too fast, too soon, too intense for your nervous system. Jadi apapun yang terlalu cepat, terlalu banyak, atau terlalu intens buat nervous systemnya kita gitu. Nah kalau secara spesifik topik kita hari ini adalah trauma masa kecil atau childhood trauma adalah, nah ini beda banget nih aspek yang mungkin buat kita sehari-hari sama buat anak-anak tuh bisa beda banget gitu. Misalnya contohnya kekunci di kamar mandi gitu kan ya. Nah itu buat aku sama Mas Insan yang tadi bilang umurnya udah ketahuan itu, ya udahlah kekunci di kamar mandi ya ntar paling ketok-ketok-ketok kita bisa melakukan sesuatu, terus udah gitu ada yang bukain pintu, atau kita lagi pegang handphone kita bisa kontak pasangan atau teman atau siapapun yang ada di sekitar situ, dan kita bisa tolong dong gue di kamar mandi nih bukain pintu. Sedangkan kalau buat anak-anak ini tuh bisa beda banget gitu, karena terkunci di kamar mandi buat anak usia 2 tahun, 5 tahun sama 15 tahun tuh bisa beda banget gitu, apalagi sama orang dewasa gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin trauma itu apa? Trauma adalah apapun yang too fast, too soon, too intense for your nervous system. Sedangkan kalau di anak-anak itu kejadiannya sangat bergantung sekali dengan usia dia. Jadi ini terjadinya kapan nih, isunya kapan gitu. Walaupun tetap ada beberapa kejadian-kejadian atau event atau experience yang mau di umur berapapun juga pasti akan bisa jadi traumatik. Misalnya pelecehan seksual, itu tuh bisa traumatik untuk no matter umur berapapun, sampai dewasa juga bisa jadi traumatik juga. Tapi yang mungkin mau dilihat kalau hubungannya sama borderline personality disorder adalah yang kecil-kecil tapi konsisten gitu. Yang kayak gendut kamu, tapi itu dilakukan setiap hari misalnya gitu, atau dibandingkan dengan orang lain gitu. Jadi kalau traumanya sendiri apapun yang too fast, too soon, dan too intense for your nervous system. In short, itu emotionally unstable. In short, emotionally unstable. Artinya kita punya emosi yang nggak stabil. Tiba-tiba dia bisa tinggi, terus tiba-tiba bisa turun cepat juga. Dan biasanya hubungannya dengan ketakutan akan ditinggalkan, hubungan dengan ketidakstabilan relationship juga. Yang ini hubungannya dengan tadi yang diceritain Audrey ya. Bisa jadi apa-apa yang terjadi dari dia kecil sampai sekarang yang tadi kecil-kecil tapi konsisten, intens juga gitu. Karena contoh deh, misalkan ada satu hal yang kamu gendut, atau jangan kayak gini ya, nanti mami tinggalin. Misalkan gitu ya, mami tinggalin. Itu kan kecil-kecil ya, kecil-kecil, tapi buat dia ide untuk ditinggalin itu intens, oke? Dan itu sebuah stressful event buat dia juga dong, walaupun kecil-kecil, oke? Nah masalahnya adalah otak kita ini kan bisa beradaptasi, dan dia beradaptasi kan, kalau saya menghadapi situasi yang kayak gini saya harus gimana nih, this is so stressful for me, gitu kan? Akhirnya dia membentuk sebuah strategi, oke, supaya gue nggak ditinggalin gue harus begini, gitu. Jadi dia membentuk itu, dia punya sebuah pemaknaan tersendiri tentang ide ditinggalin gitu. Nah, dan karena itu berhubungan dengan badannya dia, dengan otaknya dia, jadi kayak intens banget sih emosi itu, dan dia nggak mau ngelalui itu. Buat dia, abandonment adalah sebuah hal yang sangat dia hindari banget. Nah, makanya terjadilah, oke, kalau gitu gue jangan terlalu attach dengan pasangan, atau jangan punya ekspektasi lebih, kayak gitu-gitu. Yang akhirnya membuat dia tadi jadi bingung kan. Di sisi lain dia juga mau, butuh, tapi dia takut gitu. Itu salah satunya aja. Oke, jadi emotionally unstable itu biasanya kayak gitu. Tapi tentunya nggak cuma itu ya, gejalanya cukup banyak dan spesifik gitu. Dan salah satunya tadi fear of abandonment itu jadi salah satu pencetus akhirnya dia membentuk sebuah kepribadian borderline tadi gitu. Aku mau nanggepin yang tadi Mas Insan bilang adalah, ini nih, ya berarti badannya membentuk mekanisme, caranya, otaknya membentuk mekanisme dan caranya bagaimana bisa beradaptasi. Mungkin kalau teman-teman yang dengar atau para parents yang dengar adalah, lah apa hubungannya Mas? Cuman saya bilang
nanti mami tinggal. Kan padahal lah dia juga tahu orang saya nggak bakal tinggal, orang saya emaknya gitu kan, nggak mungkin saya tinggal. Tapi mungkin ada beberapa yang teman-teman yang awam gitu ya, mungkin bukan praktisi psikologi, bahwa apapun yang kita rasakan itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada respon tubuh. Nah, ini yang tadi Mas Insan bilang nih, otaknya belajar akhirnya. Sama nih kayak kita misalnya belajar naik sepeda. Kita naik sepeda, terus, oh kalau badanku terlalu miring ke kanan, aku jatuh nih, ini secara pikiran, gitu kan ya. Terus badannya jatuh, nggak enak kan. Berarti bentar badannya akan menyesuaikan gitu. Oh, berarti aku nggak boleh terlalu ke kanan ya, aku mesti ngelempengin. Nah, ini tuh ada mekanisme otak, emosi, dan respon tubuh yang selalu terjadi. Nah, orang tua selalu mikir, kan saya cuman ngomong doang. Masa sih Mas sampai berubah otaknya? Masa sih Mbak Audrey sampai otaknya berubah gitu? Nah, ini tuh yang mungkin teman-teman juga perlu lebih aware lagi bahwa nggak cuman omongan loh. Omongan tuh berbentuk emosional, prosesnya, dan apalagi kalau misalnya itu dilakukan secara konsisten, keywordnya tuh konsisten ya, secara konsisten ketika waktu masih muda gitu. Jadi sehingga bukan cuman perasaan yang berubah, tapi pola pikirnya juga jadi berubah, respon tubuhnya juga jadi berubah. Oh, kalau gue udah mulai berbunga-bunga, ini kayak deg-degan nih kalau ketemu sama Mas Insan misalnya gitu kan ya. Wah, gue tahu nih gue udah mulai attach nih. Ini sama ya sama rasa dulu kalau sama mama mulai attach, nanti mama bilang, aku tinggal ya. Oh, berarti ini rasanya sama. Nah, ini yang banyak yang mungkin orang tua atau teman-teman awam yang mungkin melihatnya cuman omongan doang, tapi ada banyak banget yang berdinamika gitu di tubuhnya kita sebagai manusia. Simpelnya gini, simpelnya adalah di dalam proses pengasuh anak tentunya kita nggak ada kayak 100%, bukan 100%, pola asuh yang perfect lah. Ya nggak? Pasti akan ada, jatuh bangunnya itu pasti akan ada. Oke? Nah, yang penting pada saat kita ngeh dengan itu, misalkan Mbak udah ditangani psikolog, tanya aja sama psikolognya spesifik bagaimana ini tidak diturunkan ke anak saya. Karena nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada anak, ini yang akan direkam oleh anak kita kan. Gitu. Walaupun anak pun nggak akan ngerekam 100% juga, tetapi dia akan memaknakan. Gitu. Kayak misalkan, let's say kita the worst-nya, kita kelepasan, misalkan terlalu banyak, sering nanti mama tinggal deh, atau kita juga emosi yang meledak-ledak, misalkan kalau lagi marah, bener-bener marah, bisa kayak ngomong kata-kata kasar, setelah itu langsung minta maaf, langsung kayak sayang banget. Jadi kan bingung anak ya, gitu. Jadi anak tuh akan bingung menanggapi orang tuanya yang mana nih, yang emosinya ibu saya tuh yang mana, yang tinggi atau yang enggak gitu. Jadi in short, kita perlu dulu mengatasi tadi kestabilan emosi kita dulu, baru kita bisa ngatasin anak. Tentunya nggak mungkin kan kita jadi stabil dulu terus baru ngasuh anak kita. Nggak juga, tapi kita bisa sambil berproses berjalan. Kalau dari saya, yang paling penting adalah pada saat kita ngelakuin sesuatu, perlu banget kita menanyakan anak kita. Tadi pada saat mama ngomong gini gimana sih gitu. Misalkan let's say udah kelepasan gitu ya. Maaf banget tadi sebenarnya kondisinya tuh kayak gini. Kita perlu klarifikasi itu. Karena apa? Itu yang akan dimaknakan oleh anak, akan disimpan ke dalam memorinya dia dan akan menjadi kepribadian nantinya. Gitu loh. Oke, walaupun ini butuh jawaban yang kompleks, tapi intinya gimana caranya mengkat itu supaya anak kita tidak menjadi seperti itu juga gitu ya. Ya, sambil kita berproses, sambil kita juga terus evaluasi bagaimana cara kita mengatasi anak kita. Gitu loh. Mungkin Audrey mau nanggepin lebih detail. Apa lagi ya? Kalau aku lebih ke attachment. Kalau ini ada isu yang lebih besar lagi yang bisa dilihat secara, kalau misalnya sebagai psikolog klinis anak dan keluarga, adalah sebenarnya adalah konsistensi juga. Seberapa besar nih, maksudnya seberapa severe itu apa ya? Seberapa tingkat keparahan BPD-nya gitu ya? Seberapa sering itu trigger, terus seberapa sering juga itu ada penanganan gitu ya. Terus misalnya juga terbuka sama anak-anak, ini tergantung usia banget. Penanganan di anak dan keluarga akan sangat bergantung sekali sama usianya. Usia semakin kecil, misalnya anak umur 6 bulan atau 1 tahun, itu nggak bisa kita ajak ngomong nih misalnya, kamu gimana rasanya, tapi kita bisa observasi, oh rasanya begini. Terus kalau buat anak-anak kita juga ada namanya bentuknya ada, oh oke nih, minusnya 1, plusnya nambahin 5. Oh misalnya oke ya, secara eksplisit menyatakan, oh ya kemarin mama
kelepasan. It was something about me, it's not about you. What do you want to do sekarang? Mau main bersama kah? Mau dan sambil juga ngelihat energi levelnya juga. Jangan pada saat udah habis marah-marah, energi levelnya sedikit, belum ketemu sama psikolognya, belum melakukan segala macam bentuk treatment, tapi atas rasa bersalah bukan karena kesiapan, terus main sama anaknya. Dan jadi repetitif lagi. Nah, itu tuh yang bisa dihindari. Terus kalau misalnya dari segi psikologi keluarga, itu juga bisa dilihat misalnya contohnya pembagian tugas dalam kondisi-kondisi apa aja sih ketika saya lebih mudah ke-trigger sama anak. Misalnya karena ada fear of abandonment, misalnya memang valid gitu BPD-nya ya. Fear of abandonment, kalau misalnya anak saya lagi misalnya pergi sama teman-temannya, ini adalah masa-masa saya yang akan mulai makin cemas, cari ini lagi gitu ya. Nah, coba lihat nih kapan kondisi-kondisinya bisa dapat support dari keluarga. Oh, aku kayaknya lagi capek banget nih. Pah, boleh nggak kamu dong yang sama adik gitu kan ya. Sehingga juga bisa ada hal-hal simple sebenarnya yang bisa dilakukan dari segi intervensi keluarga dan intervensi anak. Yang penting adalah di kata konsistensinya. Gitu. Yeah. Karena balik lagi BPD itu isunya bukan cuma saya doang nih, tapi biasanya isunya relasional gitu. Jadi relasi ke anak juga, ke orang lain juga gitu kan. Jadi idealnya sih BPD-nya ada treatmentnya. Terus misalnya isu-isu yang berhubungan dengan anak gitu, apalagi misalnya, oh saya baru ketahuan BPD itu ketika anak saya udah 6 tahun. Saya nyadar nih udah banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan secara tidak sengaja. Gimana sih repairnya? Nah, itu BPD-nya di-repair dengan klinis dewasa, misalnya contohnya dengan Mas Insan, terus udah gitu anaknya dan keluarga intervensinya bersama dengan memang psikolog yang keahliannya di bidang anak dan keluarga gitu. Nggak juga ya. Jadi kan sebenarnya mungkin ya kita yang nggak punya BPD pun punya ketakutan untuk ditinggalkan kan. Nanti akan sangat tergantung mungkin orang tuanya seperti apa. Mungkin ada genetic mood yang memang diturunkan. Dan bagaimana cara dia mengatasi fear of abandonment ini. Bisa jadi pada saat dia punya momen fear of abandonment, terus dia punya strategi yang tidak membuat emosinya meledak-ledak, dia bisa meregulate itu, it's fine gitu. Bisa aja. Jadi, tapi dia masih punya sense of fear abandonment, tapi untuk mengatasi itu, dia cuman, oke, kalau gitu saya akan, misalkan, self-care, membuat diri saya terlihat lebih baik, and that's it. Jadi, saya sudah punya, walaupun saya takut ditinggalkan, saya bisa, memberikan diri saya tools yang positif gitu kali ya, Mas? Exactly. Jadi, saya menyebutnya compensation sama overcompensation. Jadi, let's say fear of abandonment adalah sebuah hal yang aktif gitu ya. Lalu kita punya adaptasi gimana caranya saya tidak mengaktifkan ini gitu. Tentunya kita semua punya, enggak semua, maksudnya kita mungkin punya ini tapi tidak memiliki BPD. Tetapi dia punya gimana caranya saya ngerasa dicintai dan tidak ditinggalkan. Ya udah, dia punya hal-hal yang sangat kompensasinya tuh tidak membuat dia misalkan cari perhatian dengan nyakitin diri, dia bisa tetap regulate emosinya, jadi mengkompensasi. Mungkin dia memperlakukan pasangannya dengan baik, tapi udah gitu aja. Nggak yang overkompensasi banget gitu. Nggak yang terlalu berlebihan untuk menghindari fear of abandonment-nya ini. Make sense gak ya kira-kira? Saya lagi nyari kata-kata. Mungkin aku lagi mungkin ngasih contoh nih ya, Mas. Yeah. Ini kebayang nggak sama Mas Insan adalah kayak misalnya aku takut ditinggalkan pasangan nih misalnya gitu. Yang satu tuh responnya adalah ya udah sekarang makin main handphone aja terus ya, main handphone aja terus gitu kan. Sama yang jadi kamu kenapa nggak suka sama aku, nggak sayang sama aku kurang apa? Ini dua respon yang berbeda dan ada respon yang lebih sehat. Aku ngerasa kamu belakangan lagi sibuk banget. Kalau kamu lagi sibuk, aku ngerasa aku sendirian. Oh, itu respon yang beda banget. Datang mungkin bisa jadi dari fear of abandonment gitu. Responnya bisa beda banget. Atau yang tiap kali sengaja misalnya di depan suaminya, ini yang kalau kita udah ngomongin basically yang udah BPD dan tidak ada penanganan, adalah di depan suaminya lagi main handphone, saya akan nyayat tangan. Gitu. Itu yang jadi kayak aku pemikirannya itu nggak punya opsi. Pokoknya kalau antara saya disakiti secara hati atau saya nyayat diri. Pokoknya kamu harus selalu ada sama saya gitu. Yang mekanisme mengekspresikan dirinya itu dan mengekspresikan kebutuhannya itu jadi kalau bahasanya Mas Insan adalah overcompensating, atau bahasa kalau anak zaman sekarang adalah
caper Iya. gitu, yang nggak bisa Yeah, biasa aja gitu, yang betul. overwhelming gitu. Nah di situ yang kita mau mulai ngeliat ini kenapa nih gitu. Nah itu berhubungan banget sama trauma, adalah kalau di trauma yang salah satu yang mempelajari sebagai traumatologis adalah ketika orang di dalam trauma dan konsisten traumanya, mereka nggak punya opsi. Kayak kadang-kadang mungkin ditanya gitu, emang coba kamu pikirin ada nggak opsi lain di mana kamu bisa mengekspresikan ini? Nggak ada. Opsinya cuma begitu. Sehingga itu yang aku pelajari dari kecil misalnya gitu ya, Yeah. bahwa kalau aku pukul-pukul pala, mama akan respon ke aku. Sehingga yang aku pelajari dari sejak kecil adalah kalau aku fear of abandonment, aku ke-trigger atau activated, aku harus menyakiti diri. Dan wah, bayanginnya tuh susah banget loh kalau berpuluh-puluh tahun hidup dengan bahwa aku nggak punya opsi lain selain menyakiti diri, dan aku nggak punya itu gitu. Itu Yeah, sih. yeah. Dan, Itu kayak yang gitu nggak, disebut Mas? itu yang disebut kompensasi. Jadi ada kompensasi yang memang ya udah normal, sehat, ada yang overcompensating gitu. Nah, itu yang tadi yang bilang tiba-tiba nyayat diri karena menurut dia kalau dia ngomong nggak akan didengar, nggak akan dianggap serius gitu. Jadi dia mau nyayat diri atau lagi ngomong pasangannya salah ngomong, lempar aja handphone ke kepalanya misalkan. Jadi, itu ekstrimnya gitu. Fear of abandonment itu bukan diagnosa ya. Yeah. Fear of abandonment itu bukan diagnosa loh. Itu event atau episode atau simptom yang dialami, tapi kayak tadi Mas Insan bilang, setiap orang punya itu, tapi levelnya sampai mana nih? Sampai masuk disorder kah? Sampai masuk kecenderungan disorder kah? Jadi bukan, gue tuh abis dengerin kemarin Mas Insan sama Bodi, gue tuh fear of abandonment, jadi lu jangan ninggalin gue ya. Nggak begitu juga ya guys, gitu. Nggak begitu ceritanya tuh, gitu. Dan nggak ada diagnosa fear of abandonment sih sampai sekarang, tapi itu masuk dalam simptom-simptom di beberapa gejala-gejala gangguan kesehatan mental ya, Mas. Ya, betul. Apakah bisa hilang? Jadi gini sebenarnya, let's say itu udah ada. Saya nyebutnya nggak hilang, tapi recover. Yang mau diubah salah satunya, ini saya simplifikasi. Salah satunya adalah bagaimana cara dia mengkompensasi. Tadi kan kita udah ngomongin compensation kan. Bagaimana caranya kita mengkompensasi kalau dia memang ngerasa ditinggalin. Tadi kan Audrey juga udah sempat ngejelasin cari option lain gitu. Nah itu yang mau kita ubah, tapi memang nggak semudah mulut saya ngomong nih. Itu kan butuh proses. itu butuh proses gimana? Klien panjang nih ya, lagi iya makanya. Itu butuh proses sampai dia tahu bahwa cara ini bisa juga ya gitu. Karena cara yang sekarang dia lakuin, it's the best way. Makanya dia ulang gitu loh. Karena otak ini kan nggak tahu ya. Exactly. Cukup efektif selama ini efektif gitu ya. Karena otak kita tuh nggak tahu mana yang bagus, mana yang jelek buat kita. Selama itu diulang, itu berarti yang akan keluar pada saat itu terjadi gitu. Oke, jadi saya nggak nyebutnya hilang, tetapi lebih kepada gimana cara dia mengatasi emosinya yang intens banget, mengatasi ketakutannya dia ditinggalin, gitu. Jadi caranya, strateginya dia itu seperti apa? Pada saat itu kita ubah, kita berikan sebuah cara yang baru, dan itu nggak akan separah yang dulu gitu. Dia akan bisa aktif lagi, dia akan bisa tidak terlalu paranoid, dia bisa menjalin hubungan dengan lebih sehat dan sebagainya gitu. Dan anak ini saya masih bingung, anak umur berapa, dia akan beda lagi. Ya, oke. Dan terapi mungkin lebih ke ini, Mas. Sorry? Emangnya BPD pada anak itu valid diagnosanya? Belum juga, karena kan kalau kita mau ngomongin personality, maka tadi saya nanya anak. Makanya saya selalu dengan udah hubungan gitu. Makanya anak tuh umur berapa? Mungkin apa istilahnya? Potensinya ada. Kita bisa bilang potensi. Oke? Misalkan dia kalau marah-marah banget, walaupun pada anak in general memang dia belum bisa kontrol secara 100% gitu. Belum begitu sempurna. Kita pun, walaupun gini ya, teorinya sekitar umur 25-an itu otak kita sempurna nih secara fungsi. Untuk bisa mengontrol, bisa regulate. Toh kita pun yang ada yang umur 30, 40, kita mau regulasi masih agak sulit kan gitu ya. Berarti ini adalah sesuatu hal yang harus dilatih, apalagi anak. Gitu. Jadi kita perlu menetapkan dulu definisinya. Emosi yang kayak apa yang normal atau yang wajar buat anak. Terkadang kita punya ekspektasi yang cukup tinggi juga sama anak kita gitu. Nah, makanya ini perlu kita cari tahu dulu. Oke, jadi makanya kalau buat saya diagnosa itu belum berjalan, tapi lebih kepada potensi. Misalkan dia suka pada saat bapaknya marah, dia langsung sedih banget, langsung nangis.
kenapa nangis? You don't love me anymore. Something like that. Hah? Kenapa? Gitu, itu perlu ditanya, perlu dicek. Atau kalau dia yang susah banget ngontrol emosinya sampai umur lebih dari 5 tahun misalkan, kenapa? Apakah ini berlanjut atau enggak? Tapi ini masih sebuah potensi yang perlu kita ajarkan sama dia. Jadi kita ngomonginnya bukan treatment, tapi ngomonginnya prevensi kalau di umur-umur segini. Pada saat dia ngerasa sedih, ya kita ajarkan sama dia apa itu emosi. Wajar nggak saya ngerasa kayak gini? Gimana cara ngatasinnya? Banyak banget resourcesnya sekarang, kayak misalkan buku gitu. Kayak saya sama anak saya udah mulai ngomongin emosi dari umur dia 1 tahun. Ngerti nggak dia? Enggak. Alhamdulillah dia belum ngerti. Tapi lama-lama dia udah tahu sekarang emosinya gitu. Oh, saya sedih. Bahkan dia udah tahu harus breathing. Karena ada buku-buku kayak misalkan Daniel the Tiger, something like that lah. Nah, itu yang ngajarin gimana caranya kalau dia lagi sedih atau dia lagi frustrasi gitu-gitu. Itu yang perlu diajarkan ke anak-anak untuk preventifnya gitu. Terus apakah anak yang gampang emosi bisa dibilang enggak juga, karena anak memang gampang emosi. Memang emosian anak-anak gitu. Silakan Dre, mungkin lu mau nambahin. Biasanya yang terjadi adalah kayak tadi Mas Insan bilang, mungkin perlu di-clarify dulu ya, teman-teman, bahwa BPD itu atau personality disorder itu adalah bentuk gangguan kesehatan mental pada orang dewasa. Atau yang paling early itu di remaja. Jadi anak umur berapa nih? Biasa kalau di anak-anak tendensinya apa aja yang biasa aku tangani adalah yang kayak tadi Mas Insan bilang, emosi. Jadi gangguan regulasi emosi, gangguan kemampuan untuk mengekspresikan diri dalam bentuk social skills. Nah, salah satunya itu tuh. Nah, kalau teman-teman udah misalnya ada parents juga yang mengalami apa yang Bu Yohana Christine alami gitu misalnya ya, anaknya pencemas gitu ya, kalau misalnya dari kecil tuh pencemas, terus udah gitu anak umur berapa nih gitu, kalau 4,5 tahun fix itu bukan BPD. Ini aku dan Mas Insan setuju, Mas? Setuju. Kalau 4,5 tahun bukan BPD gitu ya. Ini jadi lebih gampang nih. Ini kenapa perlu banget teman-teman untuk hati-hati mengkonsumsi apapun yang ada di Instagram gitu ya. Ntar, anak gue BPD nih. Umur berapa? 4,5 tahun. Kita bisa fix bilang, walaupun kita belum pegang gitu ya, 4,5 tahun itu nggak masuk dalam BPD. Tapi kita bisa ngelihat bahwa apa nih, apakah punya kecemasan kah, apakah punya masalah regulasi emosi kah, terus kalau misalnya umur 4 tahun tuh kurang lebih dalam masa perkembangannya ada nggak nih masuk dalam masa perkembangan yang kita bilang pandemic kids, yang memang nggak keluar nih pada saat usia ini. Nah, kita mau lihat begitu pertama kali keluar overwhelmed karena ini bukan sesuatu yang saya biasa hadapi gitu. Nah, kalau misalnya gampang emosi, kita mau lihat dulu gampang emosinya apa. Gampang emosi senang juga emosi, sedih juga emosi, gampang emosi itu apa gitu. Tapi biasanya umur usia 4,5 tahun itu sangat banyak berhubungan sekali dengan perilaku dan konsistensi apa yang dilakukan di rumah. Kalau kayak tadi Mas Insan bilang, kalau di dewasa, BPD itu dia mempelajari, dewasa tuh di 18 tahun ke atas ya. Jadi selama 18 tahun, or at least sebagian besar dalam 18 tahun itu aku belajar bahwa ketika aku mau sesuatu, aku harus lempar barang. Dan aku dapat perhatian. Kalau aku mau aku didengarkan, aku harus menyakiti diri. Itu kan konsistensi yang dipelajari selama berbelas-belas tahun. Nah, kalau masih 4,5 tahun, masih banyak banget yang bisa dikerjain, masih banyak banget hal-hal simple, aku biasanya bilang, yang bisa kita lakukan untuk ngebantu anak untuk bisa ngerti emosinya. Biasanya aku akan menyarankan, apakah orang tuanya juga memberikan role model bagaimana regulasi emosi yang baik. Tapi kalau di rumah pun kita sebagai orang tua, kerjanya kalau marah, kamu tuh ya lempar gitu ya. Anak akan secara normal, apalagi 4,5 tahun, untuk mengikuti cara pola emosi yang sama. Jadi banyak banget tuh intervensi atau treatment yang bisa kita lakukan, bahkan nggak pada anaknya, tapi pada konsistensi yang ada di dalam keluarga, kebiasaan yang ada di dalam keluarga itu masih bisa banget untuk di-treatment. So masih jauh banget dari kalau 4,5 tahun masih jauh banget dari kemungkinan untuk BPD, masih punya 14 tahun lagi untuk treatment secara konsisten supaya nggak jadi BPD gitu. Gimananya adalah pertama, apakah dia yakin dia BPD gitu, atau memang dia let's say gini, asumsinya dia sangat terpengaruh dengan pola asuh orang tuanya yang sekarang gitu. Jadi kayak mungkin dia ngerasa
anger, atau tidak ngerasa ada attachment, atau dingin, misalkan dia punya emosi, orang tuanya tipikal yang biasanya kayak gini, tipikalnya, udah itu perasaan kamu doang, ini kan buat kamu juga, misalkan kayak gitu, bisa juga gitu. Itu dulu sih yang harus cari tahu, se-firm apa memang benar saya memiliki hal ini. Saya cuma bisa nyaranin supporting system dulu. Kalau memang di dalam rumah tidak ada supporting system, cari supporting system keluar dulu, entah itu sebagai profesional atau teman. Kan itu dulu yang harus diselamatin kalau menurut saya. Selamatin apanya? Ya emosional destruktifnya gitu. Secara emosi mungkin setiap hari bisa jadi dia emosinya tuh dalam bahasa saya digebugin gitu ya. Jadi drop lagi gitu. Kalau memang punya kesempatan untuk mencari supporting system, coba aja dikonsultasiin dulu, karena untuk ngatasin ini sendiri kayaknya sulit. Kalau bisa bagus banget buat kamu. Beneran ya, kalau kamu bisa bagus banget buat kamu. Misalkan kamu bisa building relationship dengan orang di luar rumah yang healthy ya. Itu, dan kamu bisa akhirnya resilient terhadap itu, it's good. Tapi kayaknya kalau dengan kondisinya kayak gini, mungkin kamu butuh supporting dari orang lain juga untuk ngadepin ini. Apalagi kalau kamu masih remaja kan, yang istilahnya masih kayak anak-anak lah dipandangnya, yang mungkin nggak didengerin atau segala macam. Ini perlu supporting system untuk mensupport kamu secara emosi sebetulnya. Mudah-mudahan nggak sampai ke parah ya, maksudnya trauma pengasuhan yang sampai kekerasan atau segala macam. Itu jadi akan lebih parah lagi kalau kamu tidak keluar dari situasi itu. Gitu. Mungkin yang aku bisa tambahkan adalah kalau misalnya tadi tulisannya ada remaja tuh 16 tahun, tadi kayaknya ada informasi tambahan di atasnya. Kalau masih 16 tahun, aku asumsi bahwa kayaknya ada di atas tuh, teenager 16 tahun. Aku asumsi kamu masih di sekolah, coba tanya ke lingkungan sekolah, misalnya kalau ada yang kamu rasa nyaman untuk konselor sekolah. Guru BP atau guru BK itu juga bisa ditanya, cari di mana tempat-tempat yang kamu bisa berkomunitas secara sehat ya gitu. Cari misalnya art kah, kamu mau ke art kah, atau misalnya music kah, atau cari-cari hal-hal yang memang memungkinkan pada saat itu. Kalau misalnya rasanya juga memungkinkan untuk bisa pelan-pelan cerita, aku ada rasa nggak nyaman, mungkin nggak aku bisa dibawa ke psikolog. Do whatever that you can pada saat itu gitu untuk cari support orang lain. Berarti untuk anak yang regulasi emosinya tidak baik karena mencontoh orang tuanya dulu ya yang konsul. Iya. Boleh banget. Bisa dilihat juga nanti apakah bisa juga dilihat kalau misalnya ada memang perilaku anaknya yang juga bisa dibantu dan disupport, bisa ngobrol sama psikolognya. Nggak harus ke saya, ke psikolog anak manapun yang ibu rasa cukup nyaman gitu ya. Kadang-kadang juga bisa ada, nggak cuma orang tuanya, tapi anaknya juga. Misalnya salah satu contohnya adalah keluhan yang banyak aku support di klien-klienku adalah misalnya, marah karena anaknya berantakan misalnya gitu. Anak misalnya 3 tahun atau 4 tahun berantakan. 3 tahun dan 4 tahun berantakan memang normal banget gitu. Tapi apa nih yang triggering buat ibu? Terus apa yang bisa dilakukan? Misalnya contohnya yuk bikin kegiatan beresin barang bareng-bareng misalnya gitu ya. Oke, gimana ya cara saya ngebantu anak saya supaya dia bisa punya kemandirian itu sehingga si ibunya juga nggak perlu marah-marah. Sambil treatment buat ibunya gitu kan. Jadi misalnya contohnya lemarinya bisa ditempelin. Lego masuk sini ya kak, terus mobil-mobilan masuk sini ya gitu. Jadi ditempelin sehingga itu juga membantu buat anaknya. Bisa dibantu dari segi anaknya maupun dari segi orang tuanya gitu. Tanpa ada attachment yang lebih dari teman saya ke saya. Saya kan nggak tahu gimana attachmentnya saat ini karena temen nih dibilangnya ya kan. Sedekat apa. Tapi yang paling simpel adalah biasanya kan orang dengan BPD ini punya emosi yang sangat meledak-ledak gitu. Oke, mungkin pada saat ke-trigger, terus dia ada masalah dengan keluarganya, terus meningkat, dampingi dia pada saat mendapatkan emosi kayak gitu. Intinya, dengan didampingi harapannya, itu bisa membuat dirinya tak ada pilihan lain untuk bisa meregulasi emosinya sih sebetulnya. Harapannya sih cuma itu. Tapi tadi pertanyaannya sebenarnya bagus, tanpa harus ada attachment lebih. Nah ini masih kurang clear buat saya. Apakah nanti kamu takut dituntut atau maksudnya gini?
harus selalu ada, terus kamu nggak mau atau gimana gitu. Karena memang kan ntar, wah udah didampingin pas giliran kamu nggak bisa, terus dia nanti jadi sensi. Nanti dia malah takut ditinggalin, dia malah marah-marah ke kamu, bisa jadi gitu. Tapi intinya kalau memang kamu punya temen yang seperti itu, dampingi sebenarnya, support pada saat emosinya tuh lagi meledak-ledak gitu sih. Dan salah satu masalah yang cukup concern juga, agak bahaya juga dengan orang BPD, dia kan biasanya ada kecenderungan menyakiti diri kan. Kecenderungan menyakiti diri, biasanya menyakiti diri untuk menghukum orang lain. Nangkep nggak? Jadi supaya nih orang ini rasa bersalah, kayak gitu loh. Tapi menyakiti dirinya mungkin dia tidak berniat untuk suicide gitu ya. Ini lebih dalam lagi mengenai BPD. Tapi bisa biar jadi dia teman-teman semakin ngelihat seberapa susahnya bekerja bersama dengan BPD gitu. Jadi teman-teman nggak self diagnose, apalagi self treatment gitu, atau misalnya ke apa ya, influencer kesehatan mental. Oh, saya punya BPD, saya bekerja sama dengan mereka. Ini banyak banget nih yang kita nggak bisa bahas dalam sejam ini gitu. Tapi ini yang Mas Insan coba bagikan. Iya. Nah, pada saat itu dia punya reckless gitu ya, terus dia lagi nyakiti diri, kita nggak tahu pada saat dia nyayat ini terus apa yang tersayat, akhirnya jadi kayak suicide attempt gitu loh. Ini yang paling perlu dicek di temennya, udah sampai tahap ini atau enggak, karena ini perlu banget support. At least kalau dia ngelakuin itu, kita bisa cepat-cepat bawa ke rumah sakit atau apa gitu, supaya jangan terjadi tadi suicide attempt yang dia tidak yang dia tidak inginkan sebetulnya. Dia cuma mencari perhatian kan gitu loh. Gitu. Itu sih, itu yang, dan sulitnya adalah mereka biasanya ngumpetin gitu. Kayak misalkan ada juga yang kayak pakai korek api terus dipanasin gitu. Biasanya lukanya diumpetin, entah itu dia agak di selangkangan atau di paha, supaya pada saat dia make celana itu nggak kelihatan, kayak gitu-gitu loh. Gitu. Yang menurut saya sangat urgent gitu. Karena nanti akan berujung ke suicide attempt. Padahal dia nggak niat ke arah situ gitu, tapi karena reckless behavior. Mungkin yang aku mau tambahin, pertama, make sure bahwa itu memang sudah ada diagnosa dari psikolog, bukan sekedar oh ya gue BPD gitu kan ya. Nah biasanya kalau itu mungkin boleh tanya juga ke temennya, apa nih yang dari psikologmu sarankan, supaya misalnya kita bisa ngingetin, misalnya dari psikolognya menyarankan skill-skill kemampuan regulasi emosi, nafas gitu kan. Oh iya ya, dan kamu sebagai teman, kamu bisa ngingetin, ingat nggak kemarin psikolog lo, si Mas Insan bilang, lo kalau udah lagi panik kayak gini, lo nafas gitu. Jadi jangan kita berusaha jadi psikolognya gitu, nggak akan bisa gitu. Tapi mungkin bisa disupport adalah ada tools apa atau cara-cara apa yang disampaikan oleh psikolognya yang bisa kita remind, karena kadang-kadang ketika lagi relapsing atau lagi triggered, lupa tuh skill-skillnya, mesti ngapain, mesti apa gitu. Dan itu yang bisa kita ingatkan juga gitu buat temen. Jangan jadi psikolognya sih gitu, saranku. Biasanya yang bikin kita jadi too much adalah berusaha jadi psikolog. Gue bisa ngapain, lu mau cerita apa sama gue, lu mau ngapain gitu. Dan itu beyond scope-nya sebagai teman gitu. Psikolognya bilang apa ketika memberikan diagnosa? Idealnya kan harus memberikan treatment juga, atau sekarang treatment yang lagi dijalanin apa gitu. Ya, biasanya kan satu paket pada saat didiagnosa, lalu ada treatment plan. Ya. Artinya apa aja yang mau dikerjain, apa aja yang mau dicapai di dalam terapi itu gitu. Tapi short answer-nya untuk bagaimana mengekspresikan perasaan, ya simply belajar bagaimana caranya meregulasi emosi. Dan itu banyak banget gitu. Walaupun saya tadi bilang simply, pengerjaannya tidak sesimply memang. Tapi intinya gini, belajar teknik. Jangan percaya kalau Mas Insan bilang simple, bisa. Kita bisa. Ketika dia bilang treatment plan-nya apa? Ntar dulu nih, bikin treatment plan tuh susah banget loh teman-teman. Tapi jadi jangan percaya kalau kita bilang hanya satu kata, tapi susah banget. Tapi makanya tadi saya bilang, jawaban yang pendeknya itu bisa belajar caranya emosi regulasi. Salah satunya yang memang cukup well known di area ini, yaitu dipakai dari DBT, Dialectical Behavioral Therapy, TIP namanya.
TIPP. Saya chat di sini. Saya nggak mau tulisin, Mas. Tulisin ya. Nah, mungkin TIPP. lebih banyak Google tentang ini ya daripada Ya, tentang simptom. Kita belajar bareng-bareng gitu. Karena kalau sejelasin agak panjang juga. Intinya melakukan sesuatu, kita aware dulu pada saat kapan emosi saya tuh intens. Nah, pada saat tuh intens, apa yang harus saya lakuin? Di dalam tip itu ada step-stepnya biasanya. Entah itu mengubah temperatur tubuh kita, ada lagi intense exercise, terus kalau belum bisa juga pace breathing, terakhir progressive muscle relaxation. Gitu. Nah, makin kesini mungkin sulit di awal, tapi makin kesini kan harapannya adalah kita jadi lebih percaya diri. Oh, ternyata emosi yang intens itu nggak apa-apa loh, bisa loh saya lalui. Itu harapannya. Karena nggak nyaman memang, tapi nggak berbahaya. Nangkep nggak? Tujuannya satu, untuk meningkatkan resiliensi pada saat kita menghadapi emosi yang intens itu tadi. Resilient. Gitu. Emosi akan tetap ada kok nanti, walaupun sudah latihan nih. Tapi kita jadi lebih resilient aja menghadapi itu. Dan it's fine. Punya emosi yang kayak gini, lama-lama kita punya coping methods yang lebih suitable lagi, lebih oke lagi untuk bisa menghadapi emosi yang seperti ini. Gitu. Dan kalau saran dari aku, karena informasi yang kita berdua punya jauh lebih sedikit dari apa yang psikologmu punya, dan jalanin aja perjalanan terapinya. Kalau kamu ngerasa cukup nyaman, kamu ngerasa cukup efektif untuk menangani isu-isu yang kamu keluhkan, dan jalanin aja perjalanan terapinya. Di IG Live sebelumnya, aku sama Mas Insai pernah ngebahas juga bahwa personality disorder itu adalah salah satu disorder yang memang penangannya paling complicated. Challenging. Kalau bahasanya Mas Insan, apa Mas? Salah satu challenging disorder yang challenging problem. Jadi dijalanin aja. Ini buat mungkin aku bisa sarankan buat Natasha, ini sebagai informasi tapi tidak menggantikan apapun treatment atau tidak lebih baik dari apapun treatment yang kamu lagi jalanin sama psikologmu. Kalau kamu udah jalanin bersama dengan psikologmu, apalagi ini nah tadi Natasha juga ngasih tahu bahwa oh iya ini irisannya dengan health ADHD, OCPD, anxiety, major depression. Nah ini nih kalau udah sampai punya banyak diagnosa yang bertumpukan gini, coba dilihat lagi deh, yang mana yang mau dikerjain duluan. Kalau kamu ngerasa kamu cukup nyaman dengan diagnosa yang berentetan seperti itu, kalau memang kamu ngerasa nyaman dengan psikologmu, dan jalanin. Kalau rasanya nggak nyaman, rasanya kok pengen mencari, boleh banget gitu. Tapi kalau kamu udah punya satu psikolog yang kamu rasa cukup nyaman, kamu bisa terbuka, dan treatment plan yang diberikan oleh beliau juga kamu rasa cukup efektif, dan jalanin apa yang beliau udah share gitu. Tadi udah dijelasin sebetulnya di awal bagaimana ini tidak kita tanda kutip ditularkan gitu. Balik lagi, simply walaupun tidak simple, kita belajar meregulasi emosi, kita juga belajar tidak sering ke-trigger dengan apa yang dilakukan anak kita. Akhirnya kita jadi seolah-olah kayak tadi meluapkan emosi yang tidak sehat di depan anak kita juga kan, at the end. Tapi saya paham betul bahwa ini sulit. Saya pun mengalaminya karena sulit gitu ya. Saya pun kadang meledak gitu. Tapi yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantainya, mungkin kalau dulu, kalau ayah saya habis marah-marah terus dia udah nggak dibahas. Nah sekarang kita putus mata rantainya, kita kelepasan, kita bahas. Gitu. Tapi tentunya dengan kondisi yang sudah lebih baik ya, kondisi emosinya dan segala macam, untuk klarifikasi sebetulnya apa sih yang terjadi. Misalkan kalau kita ngomong yang macam-macam yang bikin anak kita sakit hati, kita bilang kita tidak bermaksud seperti itu, kita klarifikasi apa yang terjadi gitu. Tapi tergantung nanti anaknya umur berapa ya, di umur berapa dia nanti bisa menangkap seperti itu. Tapi intinya pada saat kita udah mulai bisa istilahnya memproses diri kita untuk recover, tidak ke-trigger dan punya emosi regulasi yang baik, itu bisa memutus mata rantai itu tidak ke anak kita gitu ya. Mungkin Audrey mau nambahin kali. Kalau aku ngelihatnya lebih dari aspek ini, kalau yang diceritakan it seems like a transgenerational trauma, dan ini sering banget yang aku juga support untuk klien-klienku adalah
kayak tadi Mas Insan bilang adalah otak kita tuh nggak kenal yang mana yang baik, yang mana yang enggak. Masa sih Mas kayak gitu? Tapi otak kita kenal apa yang familiar. Dan apa yang familiar akan dipakai menjadi yang pertama gitu. Jadi responnya aku percaya banget Eva gitu kan, kamu pasti nggak sengaja, sama seperti mungkin ibumu dulu nggak sengaja, mungkin ibunya juga dulu nggak sengaja, tapi kemampuan regulasi emosinya yang tidak cukup mumpuni gitu. Nah, satu adalah kesadaran mau mengubah itu, kayak tadi Mas Insa bilang, oh kalau dulu papahnya ada apa-apa marah nggak dibahas, ya udah gitu kan, yang penting gue masih ngasih lo makan, lo masih tinggal di rumah gue, ya udah bagus lah lo gitu, udah nggak usah dibahas. Tapi sekarang Mas Insan secara sadar memilih untuk tidak melakukan hal yang sama. Nah, kesadaran itu banyak banget yang klien-klien yang aku support juga punya itu. Kendalanya adalah gimana ya caranya supaya saya nggak ngulangin itu lagi gitu. Nah, biasanya yang aku support kepada klien-klienku adalah kondisi-kondisi apa aja nih. Lihat lagi yuk, Bu Eva, kondisi-kondisi apa aja yang bikin ibu lebih rentan untuk lebih marah-marah. Banting pintu atau apa gitu. Misalnya contohnya di klienku adalah ada yang satu, saya kalau anak saya nangis ya Miss Audrey, saya nggak apa-apa loh. Dia mau nangis 2 jam juga saya terima. Tapi ya kalau dia udah mulai nggak mau, aku maunya begini, aku nggak mau, wah itu saya langsung teng gitu ya. Nah ini di sini juga dalam prakteknya, dalam keseharian aku ngebantu mereka untuk melihat kondisi-kondisi apa aja sih yang bikin ibu tuh jadi lebih ke-trigger. Kondisi-kondisi apa aja sih yang bikin ibu masih cukup nyaman. Misalnya contohnya, kalau udah tahu anak mau pulang sekolah dan biasanya dia pulang sekolah akan lebih cranky, akan lebih clingy. Hal simpelnya adalah, Bu, sebelum jemput anak, makan dulu ya Bu. Jadi nggak menghadapinya itu dalam kondisi lapar. Kenapa sih, apa hubungannya? Kalau kondisi lapar, kita secara kemampuan regulasi emosi tuh menurun banget tuh. Kurang tidur, kurang makan, lagi pilek, lagi sakit gigi, itu kemampuan regulasi emosi tuh turun banget tuh gitu. Misalnya kayak, udah ke Mas Insan, udah belajar regulasi emosi, tapi kayak gini juga. Nah, mungkin ada hal-hal tertentu nih yang perlu dilihat, yang kadang-kadang perlu di-adjust yang kecil-kecil banget, supaya kita jadi bisa mulai ngelihat, oh kondisi kayak gini. Nah, salah satunya contohnya misalnya, oh saya udah jadi lebih kenal nih. Kalau saya kurang tidur, saya jadi lebih gampang emosi negatif sama anak, dan saya lebih gampang kelepasan nih. Nah, ini juga jadi bisa komunikasi misalnya sama suami, Pak, mama tuh kurang tidur kemarin. Adek juga kurang tidur karena kondisinya kayak begini. Nah, kalau adek kurang tidur akan jadi cranky, kalau dia cranky, mama juga jadi cranky. Memungkinkan nggak ya ada adjustment dulu, masuk, dan dinamikanya banyak banget yang bisa diintervensi kecil-kecil yang sebenarnya sehari-hari banget gitu bisa dilakukan intervensinya. Pertama, kenali dulu, sadar dulu kondisi-kondisinya kayak apa, dan apa nih yang kita bisa mulai dari yang hal-hal kecil gitu. Sambil kayak tadi Mas Iksan bilang, untuk menjelaskan juga ke anaknya sesuai dengan umurnya. Misalnya contohnya simpel ya, maaf ya, tadi mama marah. Beda nih, minta maaf ya gini. Maaf ya, tadi mama marah soalnya kamu numpahin air. Beda tuh, itu salah kamu. Maaf ya, tadi mama marah, mama nggak bisa regulasi emosi. Lain kali mama akan coba nafas. Kalau mama sampai mau marah, mama lupa, Ade boleh bilang ya sama mama, mah nafas. Nah ini kejadiannya di klien-klienku banyak yang, Miss bener loh, kemarin anak saya udah ngelihat, saya udah mulai, wah, mama nafas. Nah itu dari yang kita mau marah gitu ya, ngelihat anak bisa begitu, otomatis tuh udah nggak jadi marah. Nah ini dinamikanya yang hal-hal kecil bisa banget kok kita lakukan, nggak usah yang wah musik kayak gimana, saya harus meditasi atau apa. Itu juga bisa, tapi nggak hanya itu aja isunya gitu.